Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saat ini kami dari mahasiswa mata kuliah pengantar hermeneutik perjanjian baru kelas C kelompok 3, kami akan membahas tentang 1 dan 2 Korintus dan Galatia melalui video ini. Selamat menyaksikan. Oke, saya menjelaskan mengenai penulis surat 1 dan 2 Korintus sampai pada penulis surat Galatia. Sini para ahli beranggapan bahwa penulis surat 1 dan 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus karena kalau dilihat dari cara bahasa, istilah, dan jiwa surat, jelas bahwa surat 1 dan 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus. Nah, selanjutnya penulis dari surat Galatia ini juga ditulis oleh Paulus. Karena surat Galatia ini adalah surat khas dari Paulus dan juga pada gereja mula-mula mengaku bahwa Paulus sebagai penulis surat Galatia. Dan bisa kita baca dalam Galatia 1 ayat 1, Paulus secara langsung atau secara terang-terangan menyatakan bahwa ialah penulis dari surat Galatia. Jadi kesimpulannya, penulis dari ketiga surat ini yaitu Paulus itu sendiri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai waktu penulisan surat 1 dan 2 Korintus dan juga surat Galatia. Jadi surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus menjelang akhir persinggahannya sebelum hari raya Pentakosta, yaitu pada tahun 55. Surat ini ditulis setelah Paulus mengutus Timotius ke kota Korintus. Kemudian surat 2 Korintus ditulis oleh Paulus pada tahun 51 atau 52 zaman bersama. Surat ini ditulis ketika Paulus mendengar kabar dari Titus mengenai kebangunan rohani jemaat di kota Korintus. Jadi, pada saat Paulus mendengar kabar itu, Paulus memutuskan untuk menulis surat Korintus yang kedua. Mengenai waktu penulisan surat Galatia, bisa kita lihat dari wilayahnya. Jadi, wilayah bagian utara ditulis pada tahun 55, sedangkan wilayah bagian selatan ditulis pada tahun 52. Namun para teolog meyakini bahwa penulisan surat Galatia ditulis pada perjalanan misi yang kedua. Ini berarti bahwa ditulis pada tahun 55 sampai 56. Selanjutnya tempat penulisan. Tempat penulisan dari surat 1 Korintus sendiri adalah di kota Efesus, di mana pada saat Paulus menulis surat 1 Korintus, Paulus sedang berada di kota Efesus. Kota Efesus juga merupakan salah satu tempat persinggahan Paulus saat dia melakukan perjalanan misinya. Kemudian surat 2 Korintus. Pada tahun 51 sebelum zaman bersama, Paulus pergi ke Korintus. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa saat Paulus menulis surat 2 Korintus, dia sedang berada di Korintus. Terus kemudian Galatia. Sebenarnya tidak dapat diketahui pasti di mana tepatnya surat Galatia ditulis, tapi menurut kelompok kami, menurut sumber yang kami dapat, Galatia atau surat Galatia itu ditulis di Antiokhia atau Syria. Selanjutnya, tujuan penulisan dari surat 1 dan 2 Korintus. Tujuan penulisan dari surat 1 Korintus di mana sebagian ahli menyatakan bahwa surat 1 Korintus ini ditulis sebagai respon Paulus terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di jemaat pada saat itu. Baik itu laporan yang diterima Paulus secara lisan maupun secara tertulis. Surat tertulis ada dua sumber. Yang pertama yaitu dari keluarga Chloe, di mana adanya pertikaian yang terjadi di antara jemaat pada saat itu. Kemudian surat yang tertulis yang kedua itu berasal dari kumpulan jemaat di mana mereka mau meminta nasihat kepada Paulus terhadap persoalan-persoalan yang tidak mereka pahami. Kemudian hal lain yang melatar belakangi penulisan kitab surat 1 Korintus ini yaitu adanya persoalan-persoalan di tengah jemaat. Yang pertama, adanya penyimpangan seksual, jemaat memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya, sehingga hal itu menjadi
dorongan kepada Paulus untuk menulis surat 1 Korintus. Kemudian yang menjadi tujuan dari penulisan surat 2 Korintus yakni penulisan surat 2 Korintus ini menjadi persiapan pengunjungan Paulus yang ketiga bagi jemaat-jemaat di Korintus. Kunjungan Paulus yang ketiga ini berarti bahwa sudah 2 kali Paulus mengunjungi Korintus sebelumnya, sehingga ketika Paulus menulis surat 2 Korintus ini akan menjadi kunjungannya yang ketiga bagi jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kemudian hal lain yang melatar belakangi dari tujuan penulisan surat ini yakni di mana pada saat itu dana-dana di jemaat belum terkumpul dengan baik, sehingga Paulus mau mengutus Titus melalui surat yang dia tulis ini, yaitu surat 2 Korintus ini, agar Titus dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian yang lainnya yaitu di mana Paulus sendiri mau membela dirinya dengan menulis surat 2 Korintus ini dikarenakan adanya banyak tuduhan dan kritikan daripada golongan-golongan Yahudi kepada dirinya. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi Paulus untuk menulis surat 2 Korintus. Oke, sekarang kita masuk dalam tujuan penulisan surat Galatia. Di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa jemaat Galatia harus hidup merdeka, dan juga Paulus membela dan menjelaskan tentang kerasulan Paulus sendiri dan menjelaskan doktrin keselamatan hanya oleh iman. Mengapa demikian? Karena orang-orang Yudais ingin mengyahudikan segala jemaat dan mereka memasuki jemaat yang didirikan Paulus sendiri. Paulus juga menentang usaha orang-orang Yudais ini dengan sekuat tenaga mereka, dan surat Galatia ditulis justru di tengah hangatnya kejadian yang tadi, Yudais ingin mempengaruhi semua jemaat termasuk jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri. Orang Yudais juga mereka mencoba untuk meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan menaati hukum Taurat. Nah, tentang membela dan menjelaskan kerasulan, menjelaskan doktrin keselamatan hanya oleh iman, itu dikarenakan ada penghasut yang datang dengan pengajaran yang bertentangan dengan ajaran kekristenan yang diajari oleh Paulus. Dan juga Paulus ingin menunjukkan bahwa jemaat Galatia harus hidup merdeka dari hukum dengan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita masuk pada kondisi sosial budaya, agama, dan politik di tempat penerima surat. Yang pertama kita mulai dari 1 dan 2 Korintus, yaitu kota Korintus. Kota Korintus merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi Akaya. Jika dilihat dari segi militer, dari segi perdagangan, kota Korintus sangatlah baik. Namun, sangat disayangkan jika ditinjau dari kehidupan bermasyarakat, masyarakat cenderung memiliki moral yang sangat rendah karena kemewahan, kekayaan, harta benda yang dimiliki membuat mereka hidup tak terkendali dengan kemewahan yang ada. Kota Korintus terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan yang beraneka ragam yang masuk ke kota Korintus. Namun pada saat penulisan surat 1 dan 2 Korintus, yang sangat terkenal adalah penyembahan terhadap Dewi Aprodit. Kota Korintus yang sangat kaya, yang sangat mewah, yang sangat banyak terdapat perdagangan dan lain-lain sebagainya, mendorong orang-orang untuk datang ke kota Korintus, yaitu para tukang, para orang malas, para orang penipu, para orang-orang yang malang. Mereka datang ke kota Korintus cenderung untuk melakukan hal-hal yang berbau kejahatan. Mereka mencari untung di balik kemewahan yang ada di kota Korintus. Selanjutnya surat Galatia. Pada zaman penulisan surat Galatia ini, kondisi sosial budaya di kota Galatia sangat dominan adalah para Yahudi alim ulama. Mereka sebagai penguasa perdagangan dan pajak di Bait Suci.
Namun, mayoritas penduduk di kota Galatia adalah kaum-kaum miskin. Akan tetapi ada juga dari kaum non-Yahudi. Mereka terdiri dari kaum ningrat, kaum rakyat menengah, kaum rakyat jelata, kaum budak, kaum penjahat sekalipun ada di sana. Namun, ajaran Yahudi sangat berkembang dengan pesat di kota Galatia. Malahan, kebudayaan Helenisme yang sangat minim di kota Galatia. Pada waktu penulisan surat Galatia ini, para penerima Injil-Injil yang ada di Galatia adalah para orang-orang kafir. Namun sebelumnya sudah ada Injil di sana, tetapi masih banyak orang kafir, orang yang belum sepenuhnya menerima Injil. Akhirnya Pauluslah yang melanjutkan pekabaran Injil di sana. Baik, saya akan membahas gagasan pokok teologis dari ketiga kitab. Yang pertama adalah Pertama Korintus. Di dalam Pertama Korintus, Paulus ingin agar gereja kembali ke kesatuan yang semula dengan membahas satu persatu permasalahan yang ada. Nah, permasalahannya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti penyimpangan seksual, jemaat yang memakan makanan persembahan kepada berhala, dan juga mereka yang mabuk-mabukan di perjamuan Tuhan. Nah, Paulus ingin membangun kembali kesatuan pendirian dalam sikap pada waktu perjamuan Tuhan. Paulus ingin agar ketika perjamuan Tuhan, jemaat berlaku sikap yang baik. Ada juga nasihat tentang satu tubuh, karena bagi Paulus, semua adalah satu persekutuan dalam Tuhan. Dan karunia rohani atau hidup kudus. Karena bagi Paulus, tubuh adalah rumah jiwa, jadi tidak boleh dikotori dengan persinahan atau mabuk-mabukan dan sebagainya. Yang terakhir adalah kasih dan eskatologis atau nasib akhir dari jemaat. Yang kedua adalah 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus ada 3 gagasan pokok teologis. Yang pertama adalah Paulus menolak hikmat dunia. Kita bisa baca itu di 2 Korintus pasal 10 ayat 13. Paulus menegaskan bahwa rasul yang sejati akan menderita karena akhir yang belum tiba, atau bisa dikatakan hidup di tengah kesedihan dan ancaman kematian. Yang kedua adalah pewartaan yang berkaitan dengan apokaliptik, yang menekankan bahwa orang-orang percaya belum dimuliakan bersama Kristus karena dosa masih berkuasa selama manusia hidup di dunia. Yang ketiga adalah Paulus menekankan pada penderitaan dan anugerah Allah, karena ada penghiburan di tengah penderitaan. Paulus sendiri memuji Allah karena penghiburan yang diberikan olehnya di tengah penderitaan Paulus. Oleh karena itu, surat ini diawali dengan ucapan syukur. Gagasan pokok teologi surat Galatia adalah bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan. Manusia berdosa dibenarkan dan hidup dengan kesalehan hanya ditemukan dalam Yesus saja, bukan karena menjalankan perintah agama atau banyak berbuat baik. Nah, Paulus menekankan kemerdekaan oleh Injil, dan ia sangat menolak paham hukum Taurat.